Rakuti telah sampai pada persiapan terakhirnya. Sementara Majapahit masih belum sadar akan bahaya yang sebentar lagi bakal mengkilasnya. Seorang prajurit utusan Rakuti telah membawakan surat kesiagaan penuh pada Pangpung dan Linggawasa. Malam pelan-pelan merambat ke tepi pagi. Pangpung dan Linggawasa masih terus membicarakan perihal penyerbuan yang tidak lama lagi akan segera dimulai. Sudah saatnya kita lipat gandakan kesiagaan ini. Sebentar lagi tanda-tanda itu pasti akan diberikan Rakuti. Ketegangan justru terjadi bukan pada saat kita bertempur, melainkan justru di saat-saat kita menunggu akan dimulainya pertempuran. Benar, Linggawasa. Ketegangan itu terjadi justru di saat-saat kita menunggu tanda-tanda akan dimulainya pertempuran. Ya. Bukan pada saat kita bertempur. Mudah-mudahan tanda-tanda akan segera diberikan oleh Rakuti. Karena kita tidak mungkin terlalu lama berada di tempat seperti ini. Kenapa tidak mungkin, Linggawasa? Aku khawatir lama-lama keberadaan kita di sini akan diketahui oleh Telik Sandi Majapahit. Kalau ini sampai terjadi, apakah urusannya tidak akan menjadi repot? Gerakan kita bisa tercium sebelumnya dan bisa dipatahkan di tengah jalan. Langkah kita hanya bisa memperketat penjagaan di tempat-tempat yang rawan. Lain dari itu tidak bisa, Linggawasa. Siapapun yang melintasi batas garis area perkemahan kita wajib dan perlu ditindak. Kalau perlu dibunuh. Jadi tindakan teman-teman kita sebagaimana yang dilakukan terhadap prajurit utusan Rakuti bisa kita benarkan. Sebab lengah sedikit saja rencana akan bubrah. Kukira kesiagaan penuh yang dikehendaki Rakuti ada benarnya. Saat-saat ini adalah saat menentukan berhasil atau tidaknya perjuangan itu. Ya, semoga saja tidak lama lagi. Aku tidak sabar. Kakang Ratanja, sampai kapan kita akan selalu berada di istana kepatihan ini? Kenapa? Kau tidak betah Prarsini? Aku tidak mau menjadi beban Gusti Patih, Kakang. Tetapi Gusti Patih yang menghendaki kita tinggal untuk sementara waktu di sini. Iya, tapi sampai kapan? Sampai keadaan kembali menjadi aman. Sampai keadaan menjadi aman? Iya. Lalu, kapan amannya? Dan apakah sekarang ini keadaan sedang berkecamuk perang? Aku tidak melihat adanya peperangan. Sabarlah Prarsini. Memang peperangan belum terjadi, belum tampak. Tapi sebenarnya peperangan itu tengah mengejala. Aku sendiri tidak tahu mana kawan, mana lawan. Sebab itulah, sebaiknya kita tinggal di sini. Di istana kepatihan ini, kita bisa sedikit bernafas lega. Dibanding kalau kita tinggal di Wisma sendiri. Bahaya sedang mengintai Prarsini. Bahaya itu tengah mengancam nyawa para Punggawa, termasuk kita. Kau perempuan Prarsini. Kau tentu tidak bisa membaca situasi yang sedang berkecamuk saat ini. Aku merasakan Rakuti dengan kekuatannya. Sebentar lagi akan membuat gegeran di Majapahit. Dan satu-satunya tempat yang aman hanya di sini. Kenapa negeri ini selalu dilanda kecamuk? Dulu Nambi disusul Patih Ramapati, dan sekarang malah Rakuti. Kakang, kenapa tidak segera dilaporkan ke hadapan Gusti Prabu? Gusti Patih Aryatada belum bisa menemukan keterangan yang pasti untuk melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu Jayanegara. Lain dari itu, Rakuti termasuk salah seorang pengalasan Winih Suka yang berwenang menghadap langsung kepada Gusti Prabu Jayanegara. Hal ini memang rumit Prarsini. Situasi membuat kita rumit. Lalu, apakah akan bersikap pasrah dengan keadaan seperti ini? Ya, kita ini cuma tabib Prarsini. Wewenang dan tugas kita hanya sekitar kesehatan Gusti Prabu. Sedang untuk masalah-masalah kenegaraan, kita sama sekali tak diberi wewenang. Sebab itulah, dari ketujuh pengalasan Winih Suka, hanya aku yang tidak diberi kekuasaan membawai prajurit.
Sedangkan yang lain, masing-masing membawai sekitar 1.500 prajurit pilihan Majapahit. Kakang, apakah tidak mungkin prajurit yang jumlahnya sekian ratus itu tidak digunakan untuk memenuhi niat dan ambisi Rakuti? Itu mungkin saja, Praharsini. Jelasnya, mereka telah memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini juga yang membuat hatiku resah. Kalau pemberontakan itu terjadi dan berhasil, lalu kita akan kemana, Kakang? Hidup mati kita bersama Gusti Prabu Jayanegara. Jika Gusti Prabu selamat, maka kita akan ikut selamat. Jika tidak, ya, apa boleh buat, Praharsini? Kita serahkan saja semuanya kepada Dewata Agung. Beliaulah yang akan memelihara hidup kita. Kita harus banyak-banyak berdoa, Kakang. Iya, memang hanya itu yang bisa kita lakukan. Sementara itu, masih di tempat yang sama, yakni di Istana Kepatihan, nampak bekal Gajah Mada didampingi kuda Parasuta tengah menghadap Gusti Patih Aryatada. Pembicaraan masih di sekitar keadaan yang nampaknya mulai tegang, namun belum ada tanda-tanda yang bisa dicurigai mengenai sepak terjang Rakuti. Keadaan nampaknya semakin tegang saja, Kakang. Tetapi sejauh ini kita masih belum bisa bertindak terhadap gerak-gerik Rakuti. Dia seperti bisa menghilangkan jejak kebusukannya. Iya, kita serba salah di Pegel. Kau tentu masih ingat zaman pemerintahan Ramapati. Salah satu yang menjadi wewenang pengalasan Winesuka adalah diizinkan atau dibenarkan menghadap langsung ke hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Wewenang itu yang membuat kita jadi serba salah, Di. Kalau kita melaporkan segala sesuatunya tentang Rakuti, ada kalanya Rakuti menghadap langsung dan membantahnya. Mungkin malah ganti menuding kita sebagai orang atau pejabat yang tidak mengerti Rajaniti. Apakah dengan kewenangan Kakang yang sekarang ada, Kakang tidak bisa menghapus peraturan itu? Tidak sesederhana itu, Di. Berarti ini kelemahan kita, Kakang. Kelemahan yang pasti digunakan Rakuti untuk bertindak semau-maunya, sementara kita tidak bisa berbuat banyak. Lalu bagaimana pengamatan dan pengawasan yang selama ini kalian lakukan? Saya tidak lagi mengawasi dan mengamati Wisma Rakuti. Pertimbangan saya, mereka pasti akan lebih waspada lagi setelah saya dipergoki oleh gurunya Rakuti. Di samping itu, mereka pasti akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Iya, penyelidikan akan menjadi percuma jika yang diselidiki sudah tahu sebelumnya. Tetapi ada gejala baru yang kiranya bisa kita jadikan pegangan, Kakang Patih. Katakanlah, Di. Menurut laporan kuda Parasuta ini, katanya belakangan ini banyak prajurit-prajurit berkalung kacu merah di lehernya. Benarkah itu kuda Parasuta? Kiranya demikianlah, Gusti Patih. Coba ceritakanlah secara lengkap kuda Parasuta. Kuda Parasuta lalu menceritakan apa yang telah dilihatnya belakangan ini. Banyak prajurit Majapahit berkalung kacu merah di lehernya. Bahkan mereka kadang ada di pos-pos jaga yang sebenarnya bukan menjadi tugas mereka. Kadang para prajurit itu berkeliaran di sudut-sudut kota raja, entah apa yang dilakukannya. Sementara itu, hari senja telah berganti keremangan malam. Majapahit tinggal nampak sosok bayangan hitam yang menyimpan misteri, menyimpan suatu teka-teki yang tidak seorang pun mampu menjawabnya, kecuali Rakuti dan kawan-kawannya. Aryatada lalu menghela napas panjang begitu kuda Parasuta selesai memberitahukan situasi yang ada terakhir ini. Jadi begitu. Tetapi apa maksudnya para prajurit memakai kacu merah itu? Apakah sekedar gagah-gagahan? Saya kira tidak, Kakang. Pasti ada suatu maksud lain yang kita belum ketahui. Iya. Cobalah, Di. Selidiki tentang kacu merah itu. Baik, Kakang Patih. Dan kau kuda Parasuta? Saya, Gusti Patih. Selidiki sampai ke pelosok-pelosok kota raja.
Sampai sejauh mana para prajurit berkaju merah itu berkeliaran dan menempati pos-pos jaga yang sebenarnya bukan menjadi tugasnya. Baik, Gusti Pati. Lalu apa yang kau rasakan tentang situasi ini, Adipeka? Naluri keprajuritan saya mengatakan bahwa tidak lama lagi akan terjadi pemberontakan atau kerusuhan yang dipimpin oleh Rakuti. Sejauh itukah kesimpulanmu, Adipeka? Iya. Melihat Rakuti yang selama ini kelihatan aneh dan sulit dilacak, ditambah dengan pengakuan atau laporan Ratanca tentang Rakuti. Sayang tidak ada bukti-bukti yang jelas yang bisa kita jadikan alasan untuk menangkap Rakuti. Ya, tetapi sudahlah. Kita jangan sampai lengah dan awasi terus Rakuti dan prajurit-prajurit berkaju merah. Sementara itu, jauh di tepian kota Raja Majapahit, Pangtung dan Linggawasa tengah mengumpulkan 7 orang yang dipercayanya untuk memimpin 7 kelompok pasukan kecil. Mereka adalah Walakang, Ungkap, Padatala, Tudung, Samitra, Pagu, dan Cungcung. Walakang, Ungkap, Cungcung, kalian ingat apa yang menjadi tugas kalian masing-masing? Ya, kami mengerti. Bagus. Kalian adalah pasukan yang bertugas mendukung penyerbuan dari belakang. Pasukan sapu bersih. Jelasnya pembagian tugasnya sebagai berikut. Walakang, pasukan yang melatar belakangi penyerbuan Pagu ke Istana Kepatihan. Ungkap, pasukan pembuka penyerbuan pasukan Pagu menuju Istana Majapahit, Istana Jaya Negara. Cungcung, pasukan pemukul atau pendukung pasukan Pagu menguasai Istana Kaputren. Nah, ingat baik-baik. Walakang ke Istana Kepatihan, Ungkap ke Istana Majapahit atau Istana Jaya Negara, dan Cungcung ke Istana Kaputren. Nah, sekarang untuk Samitra, Padatala, dan Tudung. Kalau Pagu dengan pasukannya menyerbu semua istana, dibantu dukungan pasukannya Walakang, Ungkap, dan Cungcung. Lalu untuk Samitra dan pasukannya menyerbu masuk kota raja dari sebelah utara, pasukan Padatala dari selatan kota, dan pasukan Tudung dari timur kota. Sedang dari barat kota dimulai oleh pasukan Pagu. Bagaimana kawan-kawan? Kalian paham? Iya, kami paham. Paham. Coba kalian ulangi satu persatu. Dimulai dari Tudung. Saya menyerbu masuk kota dengan membunyikan nafiri dan membuat kekacauan, sambil terus menuju alun-alun untuk bergabung dengan pasukan Rakuti. Bagus. Lalu untuk Samitra? Saya mendampingi dan membantu pasukan Tudung menyeruak ke kota sambil menciptakan kekacauan. Lalu Padatala? Menurut Padatala, pasukannya telah siap. Iya, benar. Dia telah siap. Ya. Bagus. Jadi kalian telah paham betul apa tugas kalian dan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan ingat, sasaran kita adalah pusat kota. Kita menyerbu dari tepian kota sambil perlahan-lahan menyisirnya menuju alun-alun. Karena di pusat kota atau alun-alun, pasukan Rakuti dibantu pasukan Rapangsa dan Rabanyak serta Wong Agung Guru Rakuti memimpin Laskar Narapidanapati. Nah, kawan-kawan, sudah jelas semuanya bahwa tugas-tugas penyerbuan sudah kalian terima. Sekarang tinggal bagaimana kalian melaksanakan semua itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi yakinlah bahwa kita akan mencapai kemenangan. Karena secara taktis kita telah menguasai arena pertempuran. Tinggal semangat kita, keberanian kita, dan kegagahan kita bertarung di arena pertempuran yang kita butuhkan. Ya, saya dan pasukan saya telah bersiap untuk memasuki arena pertempuran. Bahkan kami sudah tidak sabar lagi untuk menunggu saat-saat yang manis itu. Benar. Rasanya semua pasukan sudah tidak sabar, ingin segera menyerang kota raja malam ini juga. Kesabaran memang dibutuhkan dalam saat-saat seperti ini. Tetapi jangan sampai pasukan menjadi lemah mentalnya hanya karena terlalu lama menunggu tanda-tanda. Ya,
Betul kawan-kawan. Waktu yang menegangkan adalah saat menunggu. Bukan saat pertempuran. Tetapi rasanya malam ini juga Rakuti pasti memberikan tanda-tanda itu. Malam berjalan terasa lambat dan menegangkan. Murid-murid perguruan Bukit Kerucuk tak sabar menunggu tanda-tanda yang akan diberikan. Setelah memberikan perintah dan arahan kepada murid-muridnya, Pangpung segera membubarkan mereka untuk kembali bersiap di tempatnya masing-masing.